Baik, akhir-akhir ini emisi karbon yang tak terkendali di beberapa negara di belahan dunia meningkat secara signifikan yang memicu adanya perubahan iklim. Dan untuk mengendalikan dampak krisis iklim tersebut, negara-negara di dunia termasuk di Indonesia sendiri berupaya dalam mewujudkan sumber energi ramah lingkungan dan sebagai upaya dalam mewujudkan SDGs khususnya nomor 13 yaitu climate change atau penanganan perubahan iklim. Dalam konteks mosi ini, Jawa Timur merupakan provinsi yang menjadi tapak pembangkit listrik terbesar yang ada di Pulau Jawa tersebut. Kami juga melihat bahwasanya provinsi di Jawa Timur juga sedang berprogres dan berupaya untuk turut berkontribusi dalam menciptakan energi bersih ini. Dengan jenisnya antara lain di Jawa Timur ini sendiri menciptakan beberapa energi alternatif seperti adanya pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga sampah, dan pembangkit listrik tenaga mini hidro. Sebagai Timbro, jika melihat bahwasanya PLTU ini dilanjutkan akan menimbulkan sebuah masalah. Yang pertama, adanya terjadinya perubahan iklim yaitu cuaca ekstrim, dan seperti yang kita lihat bahwasanya PLTU ini membuang gas emisi yang berbahaya untuk lingkungan. Emisi inilah yang merusak lapisan ozon yang terjadinya perubahan iklim ekstrim yang seperti kita lihat pada saat ini. Dan kedua, selain daripada itu, lapisan ozon juga menyebabkan naiknya permukaan air laut karena adanya peningkatan suhu pada permukaan bumi dan terjadinya kerusakan ekosistem yang ada pada Jawa Timur sendiri. Lalu, maka dari itu, kami sebagai Timbro setuju untuk berupaya untuk mengakselerasi pemberhentian penggunaan PLTU untuk mengurangi dampak krisis iklim yang sedang kita hadapi. Saya sebagai pembicara kedua akan menganalisa lebih dalam lagi terkait analisa yang telah disampaikan oleh pembicara saya yang pertama. Yang pertama, mengapa kami perlu menghentikan PLTU ini dan lebih memprioritaskan lebih dalam lagi kepada energi alternatif. Yang pertama, cepat atau lambat PLTU pastinya akan tidak digunakan lagi karena bahan bakar yang akan digunakan adalah batu bara, di mana batu bara tersebut adalah sumber daya alam yang tidak diperbarui oleh alam itu sendiri, sehingga suatu saat kita akan kehabisan hal tersebut, sehingga hal tersebut apabila kita teruskan, suatu saat kita akan mati kehilangan arah karena kita tidak memiliki bahan dasar yang seharusnya kita pakai. Kemudian yang kedua yakni berefek pada alam. Yang pertama, PLTU ini adalah suatu hal yang sangat menghasilkan limbah air yang sangat berbahaya. Contohnya adalah abu terbang. Abu terbang adalah sangat berbahaya bagi masyarakat atau makhluk sekitar yang ada di PLTU tersebut. Kemudian emisi zat berbahaya, di mana emisi tersebut sangat berbahaya bagi alam sehingga bisa menyebabkan perubahan iklim yang dapat berdampak pada manusia di dunia. Kemudian yang kedua adalah getaran mesin dan radiasi yang sangat berganggu, di mana proses bekerjanya dari PLTU sendiri mereka menghasilkan getaran radiasi dan getaran mesin yang sangat berbahaya bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya dan juga makhluk-makhluk di sekitarnya. Kemudian yang ketiga yakni merusak ekosistem yang ada di sekitar PL tersebut dan juga ekosistem yang ada pada suatu daerah, di mana daerah tersebut ketika kita akan mengambil batu bara dari suatu daerah, kita akan merusak daerah tersebut untuk mengambil dan mengeruk batu bara itu sendiri, sehingga hal tersebut dapat merusak ekosistem yang ada pada daerah tersebut. Kemudian yang keempat yakni perubahan iklim. Perubahan iklim itu terjadi karena output dari PLTU itu sendiri sangat berbahaya, sehingga ozon pun bisa menipis karena dari output itu sendiri, sehingga perubahan iklim di sini sangat berbahaya karena dari output dari PLTU sendiri, yakni mereka dapat menipiskan ozon itu sendiri. Dan di sini kami juga memiliki alternatif, yakni di mana kami akan menyarankan pemerintah untuk investasi jangka panjang dan juga menjadikan investasi energi itu sebagai hal yang sangat prioritas dalam bagaimana kita menjalankan energi terbarukan ini. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden sebelumnya, Presiden juga memiliki peraturan sendiri terkait prioritas dari investasi jangka panjang yang ada dalam energi alternatif ini, di mana Presiden sangat memprioritaskan energi alternatif yang lebih masif lagi daripada energi yang lama. Kemudian yang kedua yakni energi alternatif yang perlu diprioritaskan adalah energi yang memang menggunakan bahan dasar yang terbarukan. Contohnya adalah air dan tumbuhan dan lain sebagainya yang dapat kita terus pakai hingga tanpa batas waktu. Meskipun pihak lawan mengatakan bahwa penerapan kami ini sangatlah lama, penerapan kami ini memerlukan SDM yang sangat kurang, kita sangat yakin di sini bahwa urgensi yang kita perlukan di sini adalah bagaimana kita harus berinvestasi jangka panjang, meskipun penerapannya lama dan juga menggunakan SDM, tapi dengan bantuan pemerintah yang selalu menggelontorkan dana yang dapat memprioritaskan sebagai hal yang utama sebagai alternatif ini, sehingga tersebut bisa diminimalisir
Tetapi dalam sisi lain, meskipun penerapan nama ini juga hal yang sangat penting, karena suatu saat kita tidak akan kehilangan arah karena bahan dasar dari yang kita pakai tidak akan hilang. Kemudian yang ketiga, yakni meskipun mereka mengatakan apakah benar Jawa Timur akan bisa di-provide dengan penerapan yang lama tersebut. Di sisi kami tidak akan menutup langsung PLTU sendiri, tapi kami juga akan berjalan beriringan. Di sini PLTU, di sini alternatif. PLTU tetap jalan, tapi kita tetap memperhatikan dari alternatif sendiri, sehingga kita tidak bisa langsung mengeberikan itu, tapi secara beriringan. Kemudian yang keempat adalah potensi energi lain, apakah ada? Semisal pun ada, apakah hal tersebut, meskipun mereka mengatakan bahwa apakah ada energi lain yang bisa mereka sumbangkan, apakah ada energi yang bisa kita sumbangkan, meskipun ada, apakah mereka mengatakan apakah bisa meng-cover Jawa Timur? Jawabannya adalah ada. Maka seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa PLTU dan energi alternatif tetap berjalan seiringan, sehingga kami tidak menghentikan PLTU sendiri, tapi kami tetap mengurangi penggunaan dan juga lebih memprioritaskan penggunaan energi sendiri. Maka dari itu kami sebagai tim pemerhatian tim pro sangat menyarankan untuk memprioritaskan lebih dalam lagi kepada energi alternatif daripada menggunakan PLTU secara terus-menerus sampai akhir. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya sebagai pembicara ketiga akan memberikan rangkuman apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. Seperti yang kita lihat bahwasanya kami sebagai tim pro melihat adanya suatu urgensi atau suatu hal yang mendesak untuk kita beralih ke energi yang terbarukan. Dalam konteks mosi ini yaitu memberhentikan atau mengakselerasi pemberhentian PLTU. Kami melihat bahwasanya adanya krisis iklim ini membuat kita untuk semakin cepat memberhentikan PLTU. Seperti yang kita lihat bahwasanya PLTU menjadi salah satu faktor yang menyebabkan krisis iklim ini terjadi. Seperti yang kita lihat bahwasanya kami sebagai pembicara kedua telah menjelaskan macam-macam dampak negatif yang telah disebabkan oleh PLTU ini. Oleh karena itu, kami sangat amat setuju dengan mosi ini. Kami memberikan suatu alternatif, yaitu adanya suatu investasi jangka panjang berupa peningkatan kinerja energi alternatif. Oleh karena itu, makanya kami sangat setuju dengan mosi ini. Sekian dari saya, terima kasih.